Bab 931. Yurong, kamu menjadi lebih kuat lagi. Bersenandung. Cahaya biru tua memancar dari kedalaman pupil matanya. Hawa dingin yang luar biasa menerjang bagai ombak yang menutupi langit dan seketika menyelimuti seluruh puncak Gunung Everest. Awalnya diduga bahwa Ningfan dan pasukan Godunter telah membersihkan es dan salju dari puncak Gunung Everest selama konfrontasi mereka. Pada saat ini, saat hawa dingin melanda, tiba-tiba angin bertiup kencang dan salju mulai turun. Seluruh puncak Gunung Everest dengan cepat tertutup es dan salju lagi, menghapus jejak pertempuran sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tahta salju es terbentuk, dan Su Yurong perlahan melayang dan duduk di atasnya. Dibandingkan sebelumnya, aura yang terpancar dari Su Yurong menjadi semakin hebat. Lagi pula, setelah menyerap begitu banyak kekuatan ilahi, meskipun belum sepenuhnya disempurnakan, itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Merasakan aura dahsyat pada Su Yurong, Ningfan tidak menunjukkan rasa takut melainkan sedikit kelegaan. Yurong, kamu telah menjadi lebih kuat lagi. Su Yurong meliriknya dengan acuh tak acuh, menyingkirkan singgasana salju es, dan perlahan turun di depannya. Manusia, panggil aku Dewi Es dan Salju. Ningfan hanya tersenyum tipis dan melangkah maju. Yurong, lukamu pasti sudah sembuh sekarang, kan? Mata Su Yurong berkedip, tidak terus membantah alamat Ningfan, tetapi hanya mengangguk ringan, saya sudah pulih sepenuhnya. Meski begitu, dia masih tidak dapat mengingat kenangan apapun yang berhubungan dengan Ningfan. Akan tetapi, entah apakah bantuan Ningfan dalam meloloskan diri dari kepungan dewa sebelumnya atau bantuannya dalam membasmi para pemburu dewa kali ini, itu sudah menjadi bukti yang cukup bahwa Ningfan tidak punya niat jahat terhadapnya. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Ningfan tidak lagi sedingin sebelumnya, tetapi sekarang membawa sedikit niat baik. Berpikir tentang asosiasi pemburu God, sinar tajam tiba-tiba muncul di mata Su Yurong. Dewa ini tidak pernah menyangka akan ada manusia yang cukup berani untuk mendirikan perkumpulan untuk memburu dewa, sungguh gegabah. Jangan biarkan dewa ini mengetahui di mana markas mereka berada, karena aku akan memusnahkan mereka sepenuhnya. Ningfan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tenang, tenang saja, kamu tidak perlu mengangkat jari, aku akan melenyapkan asosiasi pemburu dewa. Meski suaranya tenang, suaranya mengandung niat membunuh yang tak terlukiskan. Mereka yang berani bergerak melawan Su Yurong tentu saja telah menyentuh sarafnya. Naga itu punya sisik, sentuh saja dan seseorang akan mati. Bahkan jika Su Yurong tidak mengambil tindakan, dia tetap akan menghancurkan asosiasi pemburu dewa sendiri. Dia akan segera menuju Kunlun dan tidak bisa membiarkan ancaman seperti itu tanpa kendali. Dari teknik asosiasi pemburu dewa, semua yang mereka pelajari jelas ditujukan untuk menyasar dewa. Sekalipun kekuatan Su Yurong telah meningkat pesat, menurut Ningfan, dia mungkin masih belum sebanding dengan asosiasi pemburu dewa. Tidak peduli seberapa kuatnya makhluk itu, mereka tidak dapat menahan serangan yang ditargetkan. Bahkan dewa pun punya kelemahan. Yurong, apakah ingatanmu sudah pulih kali ini? Waktu aku masih anak miskin yang kurang dikenal, hanya kamu yang percaya padaku dan bersedia mendukungku. Apa kamu ingat momen-momen itu? Ningfan terdiam sejenak, suaranya syarat dengan antisipasi saat dia terus bertanya. Menjaga kekuatan spiritualnya dalam keadaan terlepas untuk menghadapi para pemburu dewa itu, dia secara alami merasakan gejolak emosi dalam diri Su Yurong. Dia merasa yakin bahwa Su Yurong pasti sudah mendapatkan kembali ingatannya, oleh karena itu terjadi fluktuasi emosi. Namun, di bawah tatapannya yang penuh harapan, Su Yurong hanya menggelengkan kepalanya. Tidak, aku masih tidak ingat apapun. Ningfan, yang tidak mau menyerah, bertanya, benarkah? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Su Yurong, melihat ekspresi kecewa Ningfan, merasakan sedikit belas kasihan. Entah kenapa, dia ingin memberitahu Ningfan bahwa dia sebenarnya ingat sesuatu. Namun martabat seorang dewa mencegahnya berbohong kepada manusia. Melihat ekspresi Su Yurong yang tidak tergerak, harapan di mata Ningfan berangsur-angsur menghilang, dan dia menghela napas dalam-dalam. Memang, aku terlalu naif. Manusia yang dipengaruhi oleh asal kekuatan ilahi tidak pulih semudah itu. Dia telah melihat tanda-tanda dari para pemburu Tuhan itu. Meskipun para pemburu dewa mengaku memburu dewa, menggunakan tubuh manusia mereka telah menguasai metode memanfaatkan kekuatan ilahi. Namun pada akhirnya, mereka hanya melapisi senjata mereka dengan kekuatan ilahi atau memusatkannya pada batu-batu aneh, mengandalkan benda-benda eksternal untuk memanfaatkannya. Jelas, bahkan para pemburu dewa ini tidak berani menyerap kekuatan ilahi secara langsung ke dalam tubuh mereka, karena takut hal itu akan mengubah mereka. Baiklah kalau begitu, mari kita duduk di sini dan beristirahat sejenak, kalau tidak, mungkin akan butuh waktu lama sebelum kita bertemu lagi. Ningfan duduk di tepi tebing dan menepuk tempat di sampingnya. Sebagai dewa,
bagaimana aku bisa duduk berdampingan dengan manusia? Meski berkata begitu, Su Yurong tanpa sadar berjalan mendekat dan duduk di samping Ning Fan. Di hadapan mereka terbentang lautan awan tak berbatas, langit biru melengkapi gunung bersalju dengan sempurna, bagaikan lukisan yang sempurna. Namun, bahkan pelukis paling terampil di dunia pun tidak dapat menangkap pemandangan yang begitu menakjubkan. Ini benar-benar indah. Ning Fan menatap pegunungan salju di depannya, berkata, sebelumnya aku berpikir bahwa setelah semuanya beres, aku akan bepergian bersamamu, untuk melihat dunia yang luas dan indah ini. Su Yurong berkata dengan dingin, itu hanya pemandangan alam biasa, tidak ada yang luar biasa. Namun, di matanya, tampak sedikit kekaguman. Meskipun dia telah berubah dari seorang manusia menjadi Dewi Es dan Salju, menjadi seorang dewa telah menghapus bersih kenangan kehidupan manusianya. Semenjak menjadi Dewi Es dan Salju hingga sekarang, dia belum pernah ke tempat lain dan belum pernah melihat pemandangan indah ini. Keduanya duduk bersebelahan, saling bertukar beberapa kata, dan hanya duduk dengan tenang. Tiba-tiba, Su Yurong angkat bicara, kamu ceritakan padaku tentang hal-hal itu. Bukankah kamu bilang kita sudah melalui banyak hal bersama? Bab 932. Kalau begitu jaga baik-baik Su Qingcheng. Semangat Ning Fan terangkat, bagus. Lalu Ning Fan mulai bercerita perlahan tentang saat pertama ia bertemu Su Yurong, dan saat ia bertemu Su Qingcheng. Pada masa lampau itu, pengalaman hidup dan mati yang mendebarkan telah terjadi. Petik 2. Dan kemudian, aku menyelamatkanmu, tetapi kekuatan ilahi asal telah menyusup ke dalam tubuhmu. Sejak saat itu, kau menjadi Dewi Es dan Salju. Waktu berlalu tanpa disadari, saat Ning Fan berhenti bercerita, matanya dipenuhi kenangan. Mata Su Yurong juga menunjukkan ekspresi yang rumit, dan setelah beberapa lama, dia bergumam, jadi, apakah kita benar-benar mengalami begitu banyak hal saat itu? Tapi, aku tidak bisa mengingat satupun. Su Yurong menatap salju putih bersih di pegunungan yang jauh, sedikit kehilangan tampak di matanya. Meskipun dia telah menjadi seorang dewa, dia tidak memiliki pengalaman masa lalu, dan hanya memiliki ingatan warisan seorang dewa. Namun dia tahu kenangan itu bukan miliknya sendiri, melainkan kenangan yang ditinggalkan oleh generasi-generasi Dewi Es dan Salju yang tak terhitung jumlahnya sebelum dirinya. Baginya, dia seperti anak yatim di dunia ini. Tanpa teman, dan kaumnya sendiri hanya berpikir untuk memburunya. Apakah dewa butuh teman? Su Yurong tiba-tiba merenungkan pertanyaan ini, namun tidak dapat menemukan jawabannya bahkan dalam ingatan yang diwariskan. Tepat pada saat itu, sebuah tangan dengan lembut menutupi kepalanya. Ning Fan berkata dengan lembut, jangan khawatir, Yurong, aku pasti akan memulihkan ingatanmu. Tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan mencapainya. Su Yurong secara naluri ingin memalingkan wajahnya, tetapi luapan emosi di lubuk hatinya menghentikannya untuk menghindar. Keduanya duduk bahu-membahu di tebing selama waktu yang tidak ditentukan hingga langit berangsur-angsur menjadi gelap. Baru pada saat itulah Su Yurong tiba-tiba berdiri, emosinya telah tenang, ekspresinya berubah dingin lagi. Baiklah, kita akhiri saja di sini. Apa kamu tidak ada urusan lain? Meskipun menghabiskan waktu bersama Ning Fan membuatnya merasa damai. Sifat bawaan seorang dewa menahan emosinya karena ingin tinggal lebih lama bersama Ning Fan. Ya, aku juga harus pergi. Ning Fan tidak berlama-lama lagi, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berkata di sini, itu akan sia-sia jika Su Yurong tidak dapat memulihkan ingatannya. Saat Ning Fan hendak pergi, Su Yurong tiba-tiba berkata, karena kau bilang manusia bernama Su Qingcheng dan aku sama-sama penting bagimu, maka jagalah dia baik-baik. Ning Fan tertegun sejenak, lalu senyum cerah muncul di wajahnya saat dia mengangguk, jangan khawatir, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Setelah berbicara, dan melihat bahwa Su Yurong tidak berniat melanjutkan pembicaraan, dia melompat ke udara, melompat turun dari puncak gunung Everest. Dengan beberapa lompatan, dia sudah mencapai titik tengah gunung. Melihat sosok Ning Fan yang menjauh, Su Yurong membuka mulutnya, suara lembutnya menghilang di puncak gunung Everest, perlahan memudar di udara. Kamu, jaga dirimu baik-baik juga. Setelah berdiri di sana untuk waktu yang lama, Su Yurong menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya dan perlahan mundur. Badai salju melanda langit, perlahan-lahan mengaburkan sosoknya dari pandangan. Dengan penyerapan kekuatan-kekuatan suci ini, kendali Su Yurong atas kerajaan suci salju es semakin menguat. Sekarang tersembunyi di dalam kerajaan ilahi, bahkan jika asosiasi pemburu dewa kembali, dia memiliki keyakinan dalam menangani mereka. Di bawah gunung, para pendaki masih berdiskusi. Peristiwa yang terjadi di Gunung Everest hari ini sungguh mengejutkan. Pertama, terjadi gempa bumi terus-menerus, kemudian munculnya dewa-dewa, diikuti oleh badai salju yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Menurut laporan pendaki profesional, seluruh puncak Gunung Everest telah tertutup badai salju dan tidak mungkin didaki dalam waktu dekat. Menurutmu, penampakan apa sebenarnya itu? Entahlah, tapi menurutku itu dewa. Omong kosong. Aku yakin itu raksasa gunung salju. Maukah kau menggunakan otakmu? Bagaimana mungkin raksasa gunung salju terlihat seperti itu? Tunggu, apa itu di sana? Tiba-tiba seseorang berteriak kaget sambil menunjuk ke arah Gunung Everest yang jauh. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuknya, hanya untuk melihat sosok gelap melompat turun dari puncak Gunung Everest. Seperti meteor yang jatuh dari langit, ia menyapu udara dengan kecepatan yang menakjubkan dan mendarat di bawah Gunung Everest. Semua yang menyaksikan ini tercengang. Apa yang mungkin jatuh dari puncak Gunung Everest seperti itu? Kalaupun ada makhluk hidup yang jatuh, bukankah ia akan mati karena ketinggian itu? Apa-apaan itu? Alien? Manusia super? Tidak. Mungkinkah ada seseorang yang masih berada di Gunung Everest dan terjatuh karena kelelahan? Berkat cuaca cerah, mereka dapat melihat dengan jelas sesuatu yang jatuh dari puncak Gunung Everest. Setelah kejadian itu, orang banyak segera berhamburan ke kaki Gunung Everest, ingin melihat apa itu. Saat mereka sampai di sana, mereka melihat sesosok tubuh terbungkus salju beterbangan, melesat dari kaki gunung. Ledakan. Raungan memekakkan telinga meledak, dan sebelum mereka dapat melihat sosok itu dengan jelas, sosok itu telah melesat melewati mereka dan menghilang di kejauhan. Orang-orang tercengang dan baru setelah waktu yang lama mereka tersadar. Apa itu? Sayang, mari lihat yang abadi. Sudah kubilang, itu raksasa gunung salju. Sadarlah, raksasa gunung salju mana yang ukurannya sebesar orang biasa. Saat mereka berdebat, rumor tentang munculnya manusia super di puncak Gunung Everest telah menyebar ke seluruh perkemahan pendakian. Namun Ning Fan tidak menghiraukan rumor tersebut. Hanya dalam sekejap, ia telah meninggalkan Gunung Everest jauh di belakangnya, tiba di lokasi terpencil. Asosiasi Pemburu Dewa, hari-hari mudahmu sudah berakhir. Ning Fan mengeluarkan ponselnya, mulai menghubungi semua orang yang bisa dihubunginya. Bab 933. Berita dari Asosiasi Pemburu Dewa. Keluarga Su Qingcheng duduk di kamarnya, wajahnya tidak dapat menyembunyikan rasa kehilangannya yang mendalam. Beberapa saat yang lalu, Su Han telah memberitahunya bahwa Kunlun akan datang untuk mengantarnya ke pesta pernikahan beberapa hari lagi. Itu berarti waktu kebebasannya yang tersisa sudah hampir habis. Tepat pada saat itu, telepon berdering. Su Qingcheng melirik ponselnya dan wajahnya langsung berseri-seri karena gembira. Dia cepat-cepat menjawab, "Halo, Ning Fan, apa kabarmu sekarang?" Suara tenang Ning Fan terdengar dari telepon, "Aku baik-baik saja. Aku baru saja pergi menemui Yurong." "Kamu pergi menemui Yurong?" Su Qingcheng segera duduk tegak, bagaimana keadaannya sekarang? Dia baik-baik saja. Dia pernah bertemu dengan Asosiasi Pemburu Dewa sebelumnya. Mereka ingin mencelakai Yurong, tapi aku mencegah mereka. Ning Fan secara singkat memberitahu Su Qingcheng tentang insiden yang melibatkan Asosiasi Pemburu Dewa, yang menyebabkan dia terkejut sekaligus marah. "Jadi, aku butuh bantuanmu sekarang," kata Ning Fan dengan nada serius, "gunakan koneksi keluarga Sumu untuk membantuku mengumpulkan informasi tentang Asosiasi Pemburu Dewa. Aku ingin menghancurkan mereka." Su Qingcheng mengangguk dengan tegas, "Jangan khawatir, aku akan menyuruh seseorang menyelidiki Asosiasi Pemburu Dewa dan aku akan memberitahumu segera setelah aku menemukan sesuatu." Setelah menutup telepon, Su Qingcheng segera menghubungi jaringan intelijen keluarga Su untuk menyelidiki Asosiasi Pemburu Dewa secara menyeluruh. Meskipun dia akan dinikahkan, justru karena alasan inilah dia berada di puncak kekuasaannya dalam keluarga Su. Bahkan Su Han tidak bisa mengganggu apa yang dilakukan Su Qingcheng saat ini. Lagi pula, Su Qingcheng akan segera menjadi pengantin Sekte Kunlun. Jika dia tidak bahagia, begitu dia bergabung dengan Kunlun, beberapa bisikan di ranjang saja sudah bisa membuat keluarga Su resah. Meski Asosiasi Pemburu Dewa tersembunyi dengan baik, keluarga Su tetap merupakan salah satu keluarga terkuat di ibu kota, dengan jaringan intelijen yang menjangkau seluruh negeri Xia. Tidak lama kemudian, Su Qingcheng menerima informasi terkait Asosiasi Pemburu Dewa dan segera mengirimkannya ke Ning Fan. Pada saat yang sama, Ning Fan juga menelepon orang lain. "Ning Fan, apakah kamu sudah menemukan Kunlun?" Chen Yi, saat menerima telepon itu, sama terkejutnya. Ning Fan merangkum situasinya dan kemudian meminta Chen Donglai dan Chen Yi untuk mengawasi informasi tentang Asosiasi Pemburu Dewa. Chen Donglai adalah seorang peneliti tingkat tinggi yang mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang kebanyakan. Asosiasi Pemburu Dewa. Aku memang sudah cukup banyak mendengar. Orang-orang di asosiasi ini memiliki kekuatan yang melampaui manusia biasa, dan konon tujuan mereka adalah memburu dewa. Jangan khawatir,
aku akan menemukan petunjuknya sesegera mungkin dan segera memberitahumu. Selain Chen Yi dan Chen Donglai, Ning Fan juga menelepon orang lain di kota Chu dan Shen Bingying di kota Shen, serta Lin Yuechan dari negara bintang, menanyakan informasi tentang asosiasi pemburu dewa. Pengaruh di kota Chu tidak mampu memberikan banyak informasi intelijen, tetapi Shen Bingying dan Lin Yuechan memberikan beberapa petunjuk tentang asosiasi pemburu dewa. Meskipun asosiasi pemburu dewa bersembunyi dengan baik, mereka tidak dapat menyamarkan jejak mereka. Asosiasi pemburu dewa memiliki banyak cabang yang, melalui metode mereka sendiri, telah mengumpulkan dukungan dari banyak tokoh kaya. Namun, di dalam organisasi, ada juga operasi bisnis individual yang digunakan untuk mempertahankan fungsi organisasi. Lagi pula, tidak peduli seberapa berkuasanya Anda selalu perlu mengeluarkan uang. Oleh karena itu, Shen Bingying dan Lin Yuechan mampu memperoleh lebih banyak informasi daripada pengaruh lainnya. Ketika Mo Wanxing menerima telepon dari Ning Fan, dia segera mengakses basis data grup naga. Lian Hongyi awalnya penasaran mengapa Mo Wanxing tiba-tiba perlu menggunakan basis data grup naga. Ketika dia mengetahui bahwa Ning Fan membutuhkan bantuan, tanpa ragu-ragu, dia menggunakan wewenang pemimpin untuk mengeluarkan perintah kepada anggota grup naga di mana-mana, mengharuskan mereka mengumpulkan petunjuk terkait dan melapor kembali. Dengan basis data grup naga yang sudah ada, serangkaian informasi intelijen tentang asosiasi pemburu dewa dengan cepat disampaikan ke tangan Ning Fan. Ning Fan, ini semua informasi yang dikumpulkan grup naga, yang mencakup 8 cabang asosiasi pemburu dewa. Coba lihat apakah ini berguna untukmu. Ning Fan sangat gembira saat menerima pesan Mo Wanxing, tercengang oleh banyaknya informasi yang dimiliki grup naga tentang asosiasi pemburu dewa. Melalui telepon, Lian Hongyi menghela napas dalam-dalam. Sebenarnya, grup naga selalu menyadari keberadaan para dewa, termasuk asosiasi pemburu dewa. Hanya saja para dewa itu tidak pernah bertindak di negeri Xia, jadi kami tidak terlalu memperhatikan mereka. Sedangkan untuk asosiasi pemburu dewa, sepertinya mereka belum pernah menargetkan negeri Xia untuk aktivitas mereka sebelumnya. Aku penasaran kenapa. Ning Fan mengangkat alisnya. Rupanya, sebagian besar dewa dengan warisan ingatan atau umur panjang tampaknya memiliki konsep bahwa negeri Xia adalah zona terlarang bagi para dewa. Terima kasih, Kapten Lian. Jika grup Dragon membutuhkan bantuan, beritahu aku saja, janji Ning Fan. Meskipun pertemuan awal mereka tidak menyenangkan, mereka kemudian mengubah permusuhan menjadi persahabatan, dan menjadi teman baik. Kecuali jika grup naga melakukan sesuatu yang benar-benar menjijikkan, Ning Fan tidak ingin organisasi seperti itu menjadi musuh. Tindakan balasan dari kelompok naga mungkin tidak akan efektif terhadapnya, tetapi jika ditujukan kepada orang-orang di sekitarnya, kecuali Huo Erba yang dapat menahannya, mungkin bahkan Suanger tidak akan mampu bertahan. Bagaimanapun, pertahanan Suanger jauh lebih rendah dibandingkan pertahanan Huo Erba. Setelah meninjau informasi yang dikirim dari berbagai pihak, tatapan Ning Fan menjadi gelap saat dia melihat ke arah timur. Bagus, mari kita mulai dengan cabang terdekat. Bab 934. Penyerbu. Asosiasi Godunter, Divisi Negara Xia. Divisi ini bahkan tidak didirikan di negara Xia, melainkan di pinggiran dunia luar. Tim pemburu dewa dengan pria berambut putih di antara mereka telah berangkat dari divisi ini untuk melaksanakan misi di Gunung Everest. Saat ini, beberapa tim pemburu dewa berkumpul di divisi, membahas misi terkini. Begini, dewa yang kuburu terakhir kali itu benar-benar merepotkan, kata pria berotot bertanduk hitam itu dengan suara parau sambil memegang minumannya. Makhluk itu bisa berubah menjadi serangga, membuat kita harus mencarinya di hutan lebat selama berabad-abad. Apa itu sebanding dengan kita? Wanita pirang itu terkekeh menggoda, dewa yang kita buru bisa mengendalikan kekuatan air, hampir menenggelamkan kita semua. Pria berotot itu menoleh dan mengerutkan kening, mengapa pria berambut putih itu belum kembali? Kudengar dia pergi ke negeri Xia untuk sebuah misi. Negeri Xia, seru pria berotot itu kaget. Itu daerah terlarang bagi para dewa. Bayangkan ada dewa di sana, pasti luar biasa kuatnya. Tidak yakin, tapi kudengar targetnya adalah Dewi Es dan Salju, dan dia baru saja naik tahta. Tepat setelah kenaikannya, dia menghadapi upaya pembunuhan 3 dewa dan tampaknya selamat tanpa cedera. Mendengar ini, semua anggota tim kecil, termasuk pria berotot itu, menunjukkan ekspresi khawatir. Seperti yang kita semua tahu, kekuatan dewa yang baru naik biasanya cukup lemah. Di asosiasi pemburu dewa, target seperti itu sangat diincar. Bagi setiap tim pemburu dewa yang terlatih dengan baik, menangkap target seperti itu biasanya tidaklah sulit. Namun, agar dewa yang baru naik tahta dapat bertahan hidup dari upaya pembunuhan dari 3 dewa lainnya tanpa cedera, kekuatan dewa tersebut pastilah luar biasa. Mungkinkah Dewi Es dan Salju ini benar-benar sekuat itu? Mereka yang berambut putih tidak akan gagal, kan? Seharusnya tidak.
Kelompok yang dipimpin pria berambut putih itu selalu mahir. Sekalipun Dewi Es dan Salju kuat, mereka seharusnya tidak gagal. Semua orang percaya pada tim yang dipimpin pria berambut putih itu karena efisiensi mereka terkenal dalam asosiasi. Secara logika, tidak ada kemungkinan gagal. Saat itu, seorang anggota bergegas masuk dan berkata dengan suara serius, "Teman-teman, sepertinya kita punya penyusup." Mendengar itu, semua orang menoleh serempak, mata terbelalak karena terkejut. "Seorang penyusup? Kau bercanda? Siapa yang berani menyerbu tempat ini? Ini adalah asosiasi pemburu dewa, siapa yang punya nyali?" Mereka semua menganggapnya luar biasa. Meskipun kegiatan asosiasi pemburu dewa dirahasiakan, siapapun yang pernah mendengar tentang mereka, baik secara individu maupun organisasi, tahu betapa kuatnya mereka. Dan target mereka hanyalah para dewa, mereka tidak menimbulkan ancaman apapun bagi orang biasa. Tidak peduli bagaimana orang memikirkannya, tidak ada orang biasa yang seharusnya mencari masalah dengan mereka. Kelompok itu segera bergerak ke monitor pengawasan dan melihat seorang pria jangkung dan ramping berdiri di luar pintu masuk divisi mereka. Pria dari negeri Sia, wanita pirang itu menjilat bibirnya dan tersenyum genit, dan cukup tampan. Orang ini sepertinya bukan penganut fanatik dewa. Dan kudengar orang-orang di negeri Sia juga tidak percaya dewa, kata pria berotot itu sambil mengerutkan kening. Jika orang dari negara lain yang menimbulkan masalah, dia bisa mengerti. Namun, masyarakat negeri Sia memperlakukan kepercayaan mereka terhadap dewa-dewi dengan cara yang sangat pragmatis. Jika sesuai dengan mereka, mereka percaya. Jika tidak, maka dianggap sebagai tahayul yang tidak masuk akal, artinya dewa-dewi tidak punya tempat untuk eksis di sana. Lupakan saja, ayo kita keluar dan lihat apa yang diinginkan pemuda tampan ini. Wanita berambut pirang itu, dengan pinggang rampingnya yang bergoyang, berjalan keluar dengan bersemangat. Tak lama kemudian, tim tersebut berhasil keluar dari divisi tersebut. Ning Fan berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tatapannya acuh tak acuh. Melihat kelompok itu muncul, Ning Fan berbicara dengan tenang, apakah ini divisi asosiasi pemburu dewa? Pria berotot itu mengamati Ning Fan dan mengejek, "Nak, kau tahu ini adalah divisi asosiasi pemburu dewa, tapi kau masih berani muncul begitu kurang ajar." Wanita pirang itu tertawa genit, "Tampan, apa kau ingin bergabung dengan asosiasi pemburu dewa? Standar kami sangat ketat, kau tahu. Untuk bergabung dengan asosiasi pemburu dewa, seseorang setidaknya harus memiliki konstitusi yang baik, yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang biasa. Karena kebanyakan orang biasa tidak dapat menahan tekanan dalam menggunakan kekuatan ilahi. Bahkan kebocoran kekuatan ilahi saja dapat membanjiri mereka." Yang lain juga memandang Ning Fan dengan penuh minat karena sudah lama sejak orang biasa menemukan jalan menemui mereka. Mendengar ini, Ning Fan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku di sini bukan untuk bergabung denganmu, aku di sini untuk melenyapkanmu. Singkirkan kami." Kelompok itu terkejut pada awalnya, lalu tertawa bersama-sama. "Hahaha, apakah anak ini sudah gila? Apa yang dia katakan, dia ingin melenyapkan kita. Lelucon apa ini? Ada yang benar-benar ingin melenyapkan asosiasi pemburu dewa. Apa dia tidak tahu kemampuan kita?" Para pemburu dewa sama sekali tidak menanggapi serius perkataan Ning Fan. Mereka dapat dengan mudah menangani dewa, apalagi orang biasa seperti Ning Fan. "Ini jelas-jelas bunuh diri, bukan? Adik kecil, kau tahu apa yang kau katakan?" Wanita berambut pirang itu tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya gemetar, dadanya naik turun. "Kita biasanya berurusan dengan dewa, tahukah kau apa itu dewa? Jangan bercanda, anak ini mungkin belum pernah melihat dewa. Dia mungkin pernah mendengar tentang kami para pemburu dewa dan ingin melampaui kami. Nak, sebaiknya kau mengerti, para dewa hanyalah mangsa bagi kita, apalagi orang biasa sepertimu." Bab 935. Apa masalahnya dengan anak ini? Seorang pemburu dewa mencibir sambil melangkah maju, suara tinjunya memenuhi udara. "Nak, sepertinya kau tidak mengerti arti pemburu dewa. Hari ini, aku akan membuatmu mengerti." Dia mendekati Ning Fan dan meletakkan tangannya di bahu Ning Fan. Tepat saat dia hendak mengerahkan kekuatannya, dia melihat Ning Fan menatapnya dengan acuh tak acuh, suara dingin bergema di telinganya. "Lepaskan tanganmu." Saat berikutnya, kekuatan spiritual yang dahsyat melonjak dari dalam Ning Fan, dan dengan momentum yang tak terhentikan, ia menghantam tubuh Godunter dengan keras. Ledakan. Pada saat itu, debu beterbangan, dan gelombang udara yang berhamburan langsung mengaburkan pandangan semua orang. Angin menderu menyebabkan para pemburu dewa mengangkat tangan mereka untuk melindungi diri dari debu, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan ekspresi terkejut di wajah mereka. "Ada apa dengan anak ini? Sialan, kekuatan macam apa ini? Kudengar negeri Sia punya seniman bela diri, apakah seperti ini mereka?" Merasakan kekuatan yang tercurah dari gelombang udara,
para Godunter hampir tidak dapat menahan keterkejutan di wajah mereka. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan berburu dewa, mereka mungkin tidak akan mampu mencapai standar seperti itu. Sesaat kemudian, debu mulai mengendap, dan pemandangan di dalam tampak di hadapan semua orang. Ningfan berdiri dengan tenang di tempat asalnya, pakaiannya rapi dan bersih, tanpa setitik debu pun. Adapun sang pemburu dewa yang tadinya hendak bergerak, kini dia tergeletak di kaki Ningfan, matanya melotot, tubuhnya berkedut, dan terus-menerus menyemburkan darah. Dia terluka parah hanya dengan satu serangan. Sudah kubilang, singkirkan tanganmu. Dengan ketukan kakinya, Ningfan melemparkan Godunter itu ke udara, menggambar busur dan menghantam keras kaki beberapa Godunter lainnya. Sialan! Semua orang waspada. Pria kekar itu terkejut, perasaan krisis yang kuat membuncah dalam hatinya. Kekuatan Godunter yang kalah berada di atas rata-rata di divisi ini, bahkan melawan dirinya sendiri, dibutuhkan setidaknya 30 gerakan untuk mengalahkannya. Sekarang dia disingkirkan dalam satu gerakan oleh orang dari negeri Sia itu. Tubuh wanita pirang itu telah bangkit dengan cahaya ilusi, pupil matanya yang berwarna emas pucat bersinar cemerlang, dan rambut emasnya berkibar di belakangnya. Anak laki-laki tampan, gerakanmu sungguh kejam, melumpuhkan salah satu anggota kami dalam satu pukulan. Lelaki kekar itu menggertakkan giginya dan berkata, "Nak, kalau kau punya nyali, tinggalkan namamu." Ningfan maju dengan acuh tak acuh, suaranya bergema samar di telinga semua orang. "Namaku, Ningfan." Dengan suara penuh niat membunuh, sosok Ningfan tiba-tiba berubah menjadi kabur, menyerbu ke arah kerumunan. Para pemburu dewa di garis depan segera berpencar. Cahaya ilusi mereka gagal menghalangi Ningfan, dan mereka hancur seketika. Kekuatan dahsyat yang terpancar dari Ningfan bagaikan truk sampah yang mengamuk tak terkendali. Dia bahkan tidak menggunakan teknik khusus apapun, kekuatan sematalah yang membuat para pemburu dewa ini tak berdaya untuk melawan. Sialan! Blokir! Blokir! Bukankah ini saatnya kalian semua membanggakan kemampuan kalian? Dan kalian bahkan tidak bisa menghentikan satu orang pun. Kalau kau memang mampu, datanglah dan tangani sendiri. Anak ini monster berbentuk manusia. Para pemburu dewa berteriak dan menjerit ketakutan. Saat mereka bertemu Ningfan, mereka mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Namun mereka segera membuat penemuan yang mengerikan. Kekuatan berburu dewa yang mereka banggakan, yang dianggap cukup untuk memburu dewa, tidak berpengaruh pada Ningfan. Sialan, aku tidak percaya kau sekuat itu. Melihat para pemburu dewa lainnya tidak sebanding, lelaki kekar itu menjadi marah. Dia melangkah maju, cahaya ilusi menyelimuti dirinya, dan batu di dadanya berkelap-kelip dengan cahaya. Memang, kau tidak berani menggunakan kekuatan ilahi secara langsung. Kau hanya bisa menyimpan kekuatan ilahi di dalam batu dan menggunakannya dengan cara seperti itu, ujar Ningfan sambil menyipitkan mata, menegaskan kembali spekulasinya sebelumnya. Wanita berambut pirang itu pun melangkah maju, diselimuti cahaya ilusi. Akan tetapi, metodenya lebih rumit daripada yang dilakukan pria kekar itu. Cahaya ilusi di tangannya berubah menjadi pisau terbang yang bersiul saat melesat ke arah Ningfan. Pergilah ke neraka. Di bawah naungan cahaya ilusi, sosok lelaki besar itu tiba-tiba membesar, bulu tubuhnya menebal, dan ia menyerupai beruang raksasa. Keduanya melancarkan serangan secara bersamaan, pria kekar sebagai kekuatan utama dan wanita pirang menyegel jalur pelarian Ningfan. Yang primer dan yang sekunder, terkoordinasi dengan sempurna. Bagus. Begitu saja, bunuh dia. Tepat sekali. Berani membuat masalah di divisi kita, itu butuh keberanian. Potong-potong anak ini dan berikan dia pada anjing. Para pemburu dewa di sekitar bersorak dan bersorak, mendukung rekan mereka. Menghadapi serangan seperti itu, Ningfan tidak menunjukkan tanda-tanda takut, melangkah maju untuk menyerang pria kekar itu. Mengepulkan awan debu, mereka bagaikan dua meteor di tanah, saling bertabrakan dengan hebat. Ledakan. Raungan yang memekakkan telinga meledak, dengan gelombang kejut tak terlihat menyebar dari tengah kedua pria itu. Pisau yang tak terhitung jumlahnya menembus debu, diarahkan langsung ke Ningfan. Keduanya melepaskan serangan terkuat mereka ke pusat awan debu. Ledakan. Dalam sekejap, suara gemuruh itu meledak, melemparkan batu-batu kemana-mana. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di tanah bagaikan jaring laba-laba yang meluas tanpa henti. Para pemburu dewa yang menyaksikan kejadian itu terkejut sambil berbisik-bisik di antara mereka. Anak ini pasti sudah mati, kan? Dengan serangan yang begitu dahsyat, bagaimana mungkin dia masih hidup? Ayo pergi, lihat apakah ada yang tersisa dari tubuh anak itu. Wanita berambut pirang itu terengah-engah, karena telah mengeluarkan banyak tenaga dalam gerakan itu, sehingga merasa kesulitan untuk melanjutkan. Setelah beristirahat sejenak, dia akhirnya berdiri, ekspresinya kembali tersenyum menggoda. Ayo pergi,
kita lihat bagaimana keadaan anak laki-laki tampan itu sekarang. Di bawah kepemimpinan wanita pirang itu, semua orang mulai berjalan menuju pusat debu. Baru saja menutupi sebagian besar tanah, bayangan gelap tiba-tiba terbang keluar dari debu. Menabrak. Bayangan itu menghantam tanah dengan keras, berguling beberapa kali sebelum berhenti di kaki wanita berambut pirang itu. Semua orang melihat lebih dekat dan membeku karena terkejut. Bab 936. Kamu tidak bisa melarikan diri lagi. Sialan. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu sebenarnya Tom. Bagaimana dia bisa dipukuli seperti ini? Bayangan gelap itu, secara mengejutkan, adalah pria kekar yang mereka sebut Tom. Pada saat itu, lelaki berotot itu penuh luka, tubuhnya bermandikan darah, anggota tubuhnya berkedut tak henti-hentinya, matanya tertutup rapat, jelaslah ia telah terluka parah dan telah kehilangan kesadaran. Wanita berambut pirang itu juga tampak terkejut, karena kekuatan pria berotot di dahan itu bahkan lebih besar daripada miliknya. Keduanya sering berlatih tanding, dan wanita berambut pirang itu sering kalah daripada menang. Bahkan ketika dia menang, pria tegap itu hanya akan menderita luka ringan, dan belum pernah ada kejadian seperti ini. Sebelum yang lain bisa bereaksi, sosok lain muncul perlahan dari debu. Belum kabur. Ning Fan, sambil berjalan, mengamati orang-orang di sekelilingnya. Melihat pakaian Ning Fan bersih dan tak bernoda, semua pemburu dewa menampakkan ekspresi ketakutan. Persetan, ada apa dengan orang ini? Serangan sekuat itu, dan dia bahkan tidak tergores sedikitpun. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat Ning Fan mendekat, sekilas ketakutan melintas di mata wanita pirang itu. Namun dia masih memutar pinggangnya dan berjalan ke arah Ning Fan sambil tertawa jenaka, mengangkat roknya untuk memperlihatkan kakinya yang panjang dan mulus saat dia berjalan. Tampan, tenanglah sedikit, kita bisa bicarakan semuanya baik-baik, kan? Dia berhenti di depan Ning Fan, mengulurkan tangan dan mengaitkan lengannya ke lengan Ning Fan, lalu berkata dengan lembut, Tampan, anggap saja kejadian sebelumnya hanya kesalahpahaman. Ayo masuk dan mengobrol baik-baik. Ada banyak hal yang bisa kutunjukkan padamu. Saat dia berbicara, aura menggoda di sekelilingnya hampir bisa dirasakan. Beberapa pemburu dewa di dekatnya bibirnya kering kerontang, tidak dapat menahan diri untuk menjilati mulut mereka. Tepat saat telapak tangannya hendak menyentuh pipi Ning Fan, tiba-tiba telapak tangannya ditangkap oleh tangan Ning Fan yang terangkat. Seni merayu Anda sungguh mengesankan. Sebuah suara yang tak terdengar, dan wanita berambut pirang itu terkejut, lalu menoleh untuk melihat. Dia melihat Ning Fan menatapnya dengan dingin, tatapannya jernih dan tajam, tidak menunjukkan tanda-tanda terpikat. Kamu. Wanita berambut pirang itu berhenti sejenak, secara naluriah mencoba menggunakan kekuatannya untuk melancarkan serangan siluman. Namun, Ning Fan tidak memberinya kesempatan. Telapak tangan kanannya menghantam kepalanya dengan kuat. Kekuatan spiritual yang melonjak meletus, dan kepala wanita pirang itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Darah dan isi otak berceceran, tumpah ke tanah. Tubuh wanita pirang yang tanpa kepala itu bergoyang dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, sambil berkedut sedikit. Dengan ini, dua individu terkuat yang tersisa di cabang ini telah mati. Persetan dengan itu, Tom dan Anrui keduanya sudah mati. Cepat, beritahu markas. Lari. Anak itu datang. Melihat kejadian ini, para Godunter yang tersisa semuanya lari ketakutan. Bagi mereka, Ning Fan bagaikan iblis dari neraka. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ning Fan tetap diam, hanya mengaduk kekuatan spiritual dalam tubuhnya, membentuk sinar pedang spiritual yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan kemudian menekannya ke bawah perlahan-lahan. Wus. Sinar pedang spiritual meraung, mengejar para pemburu dewa yang melarikan diri. Mereka tidak mempunyai kesempatan melawan sinar pedang spiritual, tubuh mereka tertusuk seketika, kehidupan padam dalam sekejap. Dalam sekejap mata, semua pemburu dewa yang terlihat tergeletak di tanah. Masing-masing memiliki luka besar di dada, darah mengalir keluar terus-menerus. Sebagian besar tewas di tempat, dan sedikit yang tersisa hanya bisa bernapas lega, selangkah lagi dari kematian. Ning Fan melangkah melewati tubuh-tubuh yang tergeletak, berjalan menuju markas asosiasi pemburu dewa. Dalam persepsinya, masih ada pemburu dewa yang bertahan hidup di cabang ini. 3 lantai di bawah tanah, di dalam sebuah ruangan. Beberapa Godunter melihat situasi di monitor, wajah mereka dipenuhi ketakutan, keringat dingin mengalir di wajah mereka. Siapa sih orang ini? Dia membunuh semua orang sekaligus. Bagaimana mungkin negara Sia memiliki orang sekuat itu? Seorang Godunter kembali ke dunia nyata, bergegas ke komunikator dan dengan panik menghubungi kantor pusat. Saat berikutnya, langit-langit runtuh tiba-tiba.
Ningfan telah menembus tanah, menghancurkan 3 lantai, dan mendarat di lantai ini. Sialan. Dia ada di sini. Lari untuk menyelamatkan diri. Persetan dengan lari. Ayo kita lawan dia. Beberapa orang berteriak menyerbu ke arah Ningfan, tetapi sebelum mereka dapat melangkah beberapa langkah, sinar pedang spiritual bersiul dan menembus dada mereka. Para pekerja administrasi ini bukanlah tandingan tim tempur pada hari-hari biasa. Nyawa mereka langsung musnah di bawah kekuatan sinar pedang spiritual. Ini markas besar Asosiasi Pemburu Dewa. Apakah ada situasi darurat yang perlu dilaporkan? Halo, bisakah kamu mendengarku? Apakah ada keadaan darurat? Segera tanggapi. Sang pemburu dewa yang telah memberitahu kantor pusat melihat kejadian itu dan ketakutan, lalu jatuh ke tanah dengan komunikator di tangan. Melalui telepon, orang-orang di kantor pusat menyadari ada sesuatu yang salah dan mendesak dengan cemas, tetapi tidak mendapat respons. Ningfan dengan santai berjalan mendekat, mengambil komunikator dari tangannya. Terima kasih telah menghubungkan saya ke kantor pusat. Bersamaan dengan pernyataan acuh tak acuh itu, sinar pedang spiritual melesat menembus dada sang pemburu dewa, mengakhiri kehidupannya yang penuh dosa. Di telepon, Godunter di kantor pusat mendengar pembicaraan di ujung sana, dan suaranya tiba-tiba berubah tegas. Siapa kau? Beraninya kau menyerang cabang asosiasi pemburu dewa? Ningfan terdiam sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya aku tidak perlu bicara denganmu, tapi setelah berpikir sejenak, kupikir perlu memberitahumu. Apa? Bersiaplah, karena hitungan mundur keberadaan asosiasi pemburu dewa telah dimulai. Tak lama lagi asosiasi kalian akan menghilang dari dunia ini. Setelah berbicara, Ningfan tidak menunggu balasan, mengerahkan sedikit tenaga di telapak tangannya, dan menghancurkan komunikator itu hingga menjadi debu. Kemudian, dengan gelombang kekuatan spiritual di kakinya, dia menghilang dari tempat itu sekali lagi. Bab 937 Deklarasi Perang. Saat kehancuran cabang asosiasi pemburu dewa negara Sia dan provokasi arogan Ningfan menyebar. Semua cabang asosiasi pemburu dewa di seluruh dunia menerima pesan dari kantor pusat. Negeri Kanguru, cabang asosiasi pemburu Gat. Pria berotot berambut pirang itu, saat membaca pesan dari markas besar, menunjukkan ekspresi meremehkan. Hanya orang dari negara Sia yang berhasil menghancurkan cabang negara Sia. Apa semua orang di cabang negara Sia itu sampah? Dengan jentikan tangannya, dia melepaskan kekuatan dahsyat, dan semburan kekuatan mengalir deras. Di sampingnya, sebuah batu raksasa hancur, menghujani langit dengan serpihan-serpihan batu. Para pemburu dewa yang berada di sekitarnya bertepuk tangan dan bersorak sebagai tanggapan. Bravo! Layak untuk Ahluomu, Tuan kami. Dengan kekuatan seperti itu, kamu pasti bisa mengamankan tempat di 10 besar pilihan Godunter berikutnya. Bahkan para dewa pun hanyalah semut di hadapan Tuhan kita. Ahluomu merentangkan lengannya yang berotot dengan bangga, memamerkan anggota tubuhnya yang berotot dengan bebas. Tuanku, markas besar telah mengirimkan pesan, seorang seniman bela diri dari negeri Sia telah mencoba menantang otoritas asosiasi pemburu dewa kita. Seorang Godunter berlutut di bawah, melaporkan pesan tersebut. Di bagian kepala, wanita dalam gaun hitam mewah menyilangkan kaki jenjangnya, kaki rampingnya bergerak dengan cara yang membuat orang takjub. Dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk membawa laporan, dan setelah membacanya dengan saksama, senyum ketertarikan tersungging di bibirnya. Menarik. Hanya orang dari negeri Sia, dan dia berhasil menghancurkan sebuah cabang. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Sedangkan sampah seperti Anrui, dia pantas mati. Dia bahkan ingin merebut gelar wanita tercantik di asosiasi pemburu dewa dariku. Sekarang, dia menderita. Mendengar ini, para pemburu dewa di bawah segera membungkuk. Sier, nona kami, cantiknya tiada taraf. Gelar wanita tercantik tentu saja milik nona Sier. Benar sekali. Bagaimana mungkin Anrui bisa dibandingkan dengan nona kita? Cabang asosiasi pemburu dewa lainnya, setelah menerima pesan dari kantor pusat, juga tidak menganggapnya serius. Di mata mereka, hancurnya cabang asosiasi pemburu dewa negeri Sia semata-mata karena pemburu dewa yang mengawasi cabang itu terlalu lemah. Jika orang dari negara Sia itu berani datang ke sini, dia pasti sedang menandatangani surat kematiannya sendiri. Jika mereka bahkan tidak bisa menghentikan seorang seniman bela diri dari negeri Sia, bukankah mereka hanya sekelompok sampah? Jika orang itu datang, kami akan memastikan dia tidak akan pernah kembali. Beberapa cabang bahkan menyampaikan pesan kepada publik, menunggu Ningfan datang sehingga mereka dapat menunjukkan kepadanya kekuatan sebenarnya dari asosiasi pemburu dewa. Sementara itu, markas besar asosiasi pemburu Gat juga menyatakan perang terhadap Ningfan. Asosiasi pemburu dewa selalu menahan diri untuk tidak menyerang orang biasa. Pria ini telah mencampuri urusan asosiasi kami dan membunuh anggota kami. Dia telah ditetapkan sebagai target nomor 1 asosiasi kami.
Jika ada pihak yang memiliki informasi tentangnya, beritahu asosiasi pemburu dewa, dan hadiah besar akan diberikan. Orang awam mungkin tidak mengetahui nama asosiasi pemburu dewa, tetapi sebagian besar kekuatan teratas di dunia pernah berurusan dengannya. Dengan berita ini, berbagai pihak menjadi sangat penasaran dan mulai memperhatikan pergerakan asosiasi pemburu dewa. Ada yang berani mengambil tindakan terhadap asosiasi pemburu dewa. Dan itu hanya seorang seniman bela diri dari negeri Xia. Menarik. Aku ingin melihat seberapa jauh seniman bela diri negeri Xia ini bisa melangkah. Meskipun dikatakan bahwa asosiasi pemburu dewa tidak menyakiti orang biasa, mereka telah mempertahankan sikap menyendiri dan superior berdasarkan kemampuan mereka dalam memburu dewa. Mereka selalu memandang rendah kekuatan-kekuatan di seluruh dunia. Jadi, meskipun mereka tahu lebih baik daripada memprovokasi asosiasi pemburu dewa, rasa tidak suka mereka terhadap mereka tidak berkurang. Sekarang setelah seseorang berani memprovokasi asosiasi pemburu dewa, rasa ingin tahu mereka semakin terusik. Asosiasi Tentara Bayaran. 3 pemimpin duduk bersama, mengamati pengumuman asosiasi pemburu dewa, berdiskusi dengan penuh semangat. Menarik, seniman bela diri negeri Xia ini telah menghancurkan cabang asosiasi pemburu dewa. Asosiasi pemburu dewa selalu bertindak seolah-olah mereka hanya kalah dari surga. Sudah saatnya seseorang memberi mereka pelajaran. Tapi asosiasi pemburu dewa tidak semudah itu diprovokasi. Aku penasaran seberapa jauh seniman bela diri dari negeri Xia ini bisa melangkah. Asosiasi Pembunuh. Sebagai asosiasi yang menanamkan kekaguman di seluruh dunia dan memiliki pembunuh bayaran paling elit, ketenarannya hanya kalah dari asosiasi pemburu dewa. Pada saat ini, beberapa sosok yang tampak halus duduk dalam kegelapan. Seniman bela diri negeri Xia yang menghancurkan cabang asosiasi pemburu dewa, bagaimana menurutmu? Bagaimana lagi kita harus memandang ini? Rekrut dia, tentu saja. Kita tunggu saja. Dia mungkin takkan selamat dari pengejaran asosiasi pemburu dewa. Di luar kedua asosiasi teratas ini, kekuatan lain seperti asosiasi pencuri, asosiasi penyihir, aliansi penyihir, asosiasi ksatria, dan seterusnya, semuanya mulai memperhatikan acara ini. Lagi pula, tidak sembarang orang punya keberanian untuk melawan asosiasi pemburu dewa. Kekuatan asosiasi pemburu dewa bahkan mampu menghadapi dewa-dewa, yang tidak dapat dibandingkan dengan asosiasi lain. Karenanya, mereka tidak terlalu optimistis terhadap Ning Fan yang menantang asosiasi pemburu dewa. Kebanyakan asosiasi yakin bahwa Ning Fan pasti akan mati di tangan asosiasi pemburu dewa. Namun tak lama kemudian, persepsi ini mulai berubah saat Ning Fan mulai bertindak. Setelah memusnahkan cabang asosiasi pemburu dewa di negara Xia, Ning Fan segera pindah ke cabang lain. Cabang ini tidak lebih lemah dari cabang asosiasi pemburu dewa negeri Xia, dan memiliki 3 tokoh kuat, yang masing-masing setara dengan kekuatan Tom dan Anrui. Meski begitu, cabang ini gagal bertahan lebih dari setengah jam. Setelah hanya 20 menit, Ning Fan meninggalkan cabang tersebut dan menuju ke cabang berikutnya. 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang. Ning Fan berturut-turut menghancurkan setiap cabang asosiasi pemburu dewa yang menghalangi jalannya. Hanya dalam 2 hari, 13 cabang asosiasi pemburu dewa di seluruh dunia dihancurkan oleh Ning Fan, hanya menyisakan 2 yang masih bertahan. Ini adalah cabang Kangaroo Country dan Eagle Country. Prestasi ini mengejutkan semua asosiasi di seluruh dunia, termasuk asosiasi Godunter. Bab 938. Cabang Negara Elang. Sialan. Bagaimana dia melakukannya? 10 cabang, hancur dalam waktu kurang dari 3 hari, apakah dia manusia? Apa-apaan orang-orang cabang itu? Mereka bahkan tidak bisa menghentikan satupun pendekar negeri Xia. Para petinggi asosiasi pemburu dewa, setelah menerima berita tersebut, sangat marah dan bahkan sulit mempercayai laporan yang dikirim oleh bawahan mereka. Itu berarti 10 cabang penuh. Bahkan jika asosiasi-asosiasi top lainnya bergabung, mereka tidak akan mampu menghancurkan cabang-cabang ini secepat itu. Ning Fan hanya 1 orang, bagaimana dia bisa melakukan itu? Ini adalah provokasi dan penghinaan terbesar bagi asosiasi pemburu dewa. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Nyatakan perang. Kita harus nyatakan perang padanya. Jika asosiasi pemburu dewa sebelumnya mengeluarkan pemberitahuan pencarian sepihak, kini mereka menempatkan Ning Fan setara dengan diri mereka sendiri. Pernyataan perang asosiasi pemburu dewa terhadap Ning Fan dengan cepat menyebar di antara kekuatan dan asosiasi teratas dunia. Kekuatan-kekuatan yang melihat deklarasi perang semuanya sangat terkejut. Asosiasi Godunter sebenarnya telah menyatakan perang. Ini adalah pertama kalinya sebuah asosiasi menyatakan perang terhadap seorang individu. Apa aku berhalusinasi? Seniman bela diri negeri Xia ini menghancurkan 10 cabang asosiasi pemburu dewa sendirian. Astaga,
kita susah payah menumbangkan satu cabang, namun dia sendiri yang menghancurkan 10 cabang. Seberapa kuat anak ini? Mungkinkah dia dewa yang telah bertahan hidup sejak zaman kuno? Hanya satu cabang asosiasi pemburu dewa yang memiliki kemampuan memburu dewa. Membasmi begitu banyak cabang sekaligus menunjukkan bahwa kekuatan Ning Fan jauh melampaui dewa biasa. Tindakan seperti itu hanya dapat dilakukan oleh dewa yang kuat yang telah hidup dari zaman dahulu hingga saat ini. Namun bukankah negeri Xia dikenal sebagai tanah terlarang bagi para dewa? Dari manakah dewa kuno seperti itu muncul? Berbagai asosiasi bingung, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk memperhatikan tindakan Ning Fan. Terutama saat melihat Ning Fan langsung menuju cabang Eagle Country, mereka semua mengirim orangnya untuk pergi ke cabang Eagle Country. Asosiasi Godunter memiliki 13 cabang di seluruh dunia, dengan 2 cabang terkuat berada di Eagle Country dan Kangaroo Country. Ambil contoh cabang Eagle Country, cabang tersebut memiliki sedikitnya 5 tim yang mampu memburu dewa-dewi sendiri. Dan yang terkuat di negeri Elang dan negeri Kamuru bahkan memiliki kekuatan untuk memburu dewa sendirian. Ke-10 cabang lainnya yang digabungkan mungkin tidak cocok dengan kedua cabang ini. Meskipun Ning Fan telah memusnahkan cabang-cabang lainnya, dia mungkin tidak akan mampu mencapai tingkat kesuksesan luar biasa yang sama di hadapan kedua cabang ini. Cabang Eagle Country didirikan di pegunungan di pinggiran kota, dengan padang rumput tak berujung di kaki gunung. Tempat ini seharusnya jarang dikunjungi orang, tetapi saat deklarasi perang asosiasi pemburu dewa menyebar, orang-orang yang dikirim oleh asosiasi besar dan kekuatan teratas telah menduduki semua area di sekitarnya. Asosiasi tentara bayaran, asosiasi pencuri, asosiasi pembunuh, asosiasi penyihir. Para pemimpin asosiasi global yang dapat disebutkan namanya hampir semuanya telah tiba di sini. Mereka semua ingin melihat siapakah seniman bela diri negeri Xia yang mampu memaksa asosiasi pemburu dewa untuk mengeluarkan deklarasi perang. Deklarasi perang ini bukan sekadar pemberitahuan sederhana, ini adalah tantangan yang dikeluarkan oleh asosiasi pemburu dewa kepada Ning Fan. Itu berarti mereka akan mengatur para pemburu dewa teratas mereka, yang paling kuat di antara mereka, untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan sampai mati dengan Ning Fan di cabang negeri Elang. Sebagai tanggapan, Ning Fan tidak memberikan jawaban, dia hanya terus menyerang lurus ke arah cabang Eagle Country dari asosiasi pemburu dewa. Di luar cabang asosiasi pemburu dewa Eagle Country, para ketua berbagai asosiasi berkumpul, membuat padang rumput yang tampaknya tenang menjadi luar biasa semarak. Hai, Presiden Asosiasi Pencuri, Anda juga datang. Dengan kedua bos asosiasi tentara bayaranmu ada di sini, bagaimana mungkin kita tidak bisa? Orang-orang dari asosiasi assassin itu, yang selalu suka bersembunyi di kegelapan, kudengar mereka keluar dengan kekuatan penuh kali ini. Lihat, mereka ada di sana, sedang mengobrol dengan orang-orang dari asosiasi penyihir. Cek, asosiasi penyihir dan asosiasi ksatria juga mengirim orang, bukankah mereka selalu sombong? Apakah ada orang yang pernah mengatakan kepadamu untuk tidak berbicara buruk tentang orang lain di depannya? Para pemimpin berbagai perkumpulan itu, meskipun tidak sering bertemu, tetapi saling mengenal karena adanya pertemuan tahunan antar perkumpulan, sehingga mereka agak akrab. Sekarang setelah mereka bertemu, tidak ada halangan dalam komunikasi mereka. Setelah basa-basi sebentar, pembicaraan mereka tentu saja beralih ke Ning Fan. Salah satu pimpinan asosiasi tentara bayaran, seorang pria kekar berpakaian baju besi kulit, bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada di sini yang pernah melihat seniman bela diri negeri Xia ini sebelumnya? Semua pimpinan asosiasi menggelengkan kepala. Itu hanya candaan, jika mereka pernah melihat seniman bela diri sekuat itu sebelumnya, apakah mereka akan menunggu asosiasi pemburu dewa mulai membuat masalah dengan orang itu sekarang? Mereka pasti sudah menyerap bakat seperti itu ke dalam organisasi mereka. Kami telah menerima beberapa informasi dari bawahan kami di negara Xia yang mungkin berguna bagi Anda. Pimpinan asosiasi pembunuh, yang mengenakan jubah hitam dan berdiri dalam bayangan, tampak sangat misterius. Seniman bela diri negeri Xia ini konon bernama Ning Fan. Belum lama ini, ia baru saja mengalahkan seniman bela diri peringkat ketiga negerinya dalam daftar surga, menjadikannya salah satu seniman bela diri muda terbaik di generasinya. Apa itu daftar surga? Tanya Presiden Asosiasi Penyihir. Bab 939. Pria paling dekat dengan dewa. Dikatakan itu adalah peringkat, di mana semua seniman bela diri dari negara Xia akan diurutkan berdasarkan kekuatan mereka. Saat kata-kata itu keluar, para pemimpin asosiasi dari berbagai negara semuanya menampakkan ekspresi ngeri. Apakah itu berarti dia berada di peringkat 3 teratas di seluruh negeri Xia? Luar biasa, dia benar-benar sekuat itu. Tidak heran dia bisa bersaing dengan asosiasi pemburu dewa, dia memang punya kekuatan seperti itu. Tiba-tiba, pemimpin asosiasi penyihir mendengus dingin, seberapapun kuatnya dia, apakah dia benar-benar bisa lebih kuat dari dewa? Pemimpin asosiasi penyihir mengangguk dan berkata,
tepat sekali, sekuat apapun dia tetaplah manusia biasa, tak tertandingi oleh para dewa. Karena masalah pekerjaan, Asosiasi Penyihir dan Asosiasi Penyihir mengambil sikap lebih dekat dengan para dewa, percaya bahwa itu akan membantu meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, mereka sering berselisih dengan Asosiasi Pemburu Dewa, yang mengakibatkan seringnya terjadi konflik. Jadi, kedua asosiasi ini yang paling mengenal Asosiasi Pemburu Dewa. Semua anggota Asosiasi Pemburu Dewa, jika dikelola dengan baik, dapat memiliki kekuatan yang sesaat menyaingi dewa. Terutama para pemburu dewa dari negeri elang dan negeri kanguru, yang mampu memburu dewa sendirian tanpa bantuan siapapun. Sejauh yang saya tahu, untuk menangani Ningfan, Asosiasi Pemburu Godunter telah mengirim para pemburu baptis dari negeri kanguru dan markas besar mereka ke sini. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, kedatangan Ningfan ke negeri elang sama saja dengan masuk perangkap. Meskipun mereka tidak akur dengan Asosiasi Pemburu Dewa, Asosiasi Penyihir tetap harus mengakui kekuatannya yang hebat, meyakini bahwa tindakan Ningfan hanyalah jalan menuju penghancuran diri. Mendengar hal itu, perwakilan perkumpulan lain pun sangat setuju dengan pandangan perkumpulan penyihir. Lagi pula, selama beberapa tahun terakhir, mereka telah sering berinteraksi dengan Asosiasi Pemburu Dewa dan merasakan besarnya kekuatannya. Di mata mereka, alasan Ningfan mampu mengalahkan cabang-cabang itu dengan mudah hanya karena dia belum menghadapi kekuatan sesungguhnya dari Asosiasi Pemburu Dewa. Jika dia melakukannya, Ningfan niscaya tidak akan punya kesempatan. Sementara itu, di dalam cabang Asosiasi Pemburu Dewa di Eagle Country, 3 orang duduk bersama, diam-diam menunggu kedatangan Ningfan. Saya katakan, apakah anak itu benar-benar akan datang? Pria pirang berotot itu melenturkan lengannya, otot-ototnya yang melingkar bergerak seakan siap melepaskan kekuatan ledakan kapan saja. Ah Luomu, jangan khawatir, karena kita sudah menyatakan perang, dia pasti akan datang. Kata Siar sambil tersenyum genit, kakinya yang ramping disilangkan dengan menggoda. Dia adalah orang kuat yang terkenal di negeri Xia, dan para seniman bela diri di sana sangat peduli dengan reputasi mereka. Jika dia mundur hari ini, bukankah itu akan dianggap penghinaan bagi semua seniman bela diri di negeri Xia? Ah Luomu terkekeh dingin, memukulkan tinjunya hingga menghasilkan suara tumpul. Aku tidak peduli apakah itu menyinggung mereka atau tidak, aku hanya ingin memberinya pelajaran secara pribadi dan menunjukkan kepadanya betapa hebatnya seorang pemburu dewa. Cabang-cabang lainnya cuma sampah. Mereka bahkan gak sanggup ngurusin orang dari negeri Xia, aib banget buat nama pemburu dewa. Bersamaan dengan itu, lelaki yang duduk di belakang berkata dengan lembut, Ah Luomu, janganlah tidak sabar, amarah hanya akan melemahkan kekuatanmu. Mendengar ini, secercah kewaspadaan terpancar di mata Ah Luomu. Meskipun terus bergumam ketidakpuasan, ia segera duduk dengan patuh. Dia dan Siar sama-sama menduduki peringkat sebagai pemimpin 10 cabang terkuat. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabah di depan pria ini. Karena dia diakui dalam Asosiasi Pemburu Dewa sebagai orang yang paling dekat dengan sosok dewa. Jie Luoxi. Pria itu mengenakan kaos oblong hitam sederhana, tubuhnya berotot, tampak seperti pria biasa. Namun, hanya semburan aura keilahiannya yang sesekali saja membuat Ah Luomu dan Siar agak gelisah. Seberapa banyak kekuatan suci yang diserap orang ini? Dia tidak mungkin menjadi dewa, kan? Mereka bertukar pandang, merenungkan jawaban atas pertanyaan ini. Masalah ini bukan rahasia dalam Asosiasi Pemburu Dewa, banyak pemburu dewa telah mencoba menyerap kekuatan suci secara langsung ke dalam tubuh mereka. Namun sebagian besar dari mereka meninggal karena tubuh mereka meledak seketika setelah menyerap kekuatan suci karena tidak mampu menahannya. Mereka yang berhasil nyaris berhasil meminjam kekuatan ilahi, tetapi tidak pernah mencapai tujuan mereka untuk bertransformasi menuju keilahian. Meski begitu, kekuatan individu-individu ini jauh melampaui pemburu dewa lainnya. Adapun Jie Luoxi, mungkin karena fisiknya atau karena alasan lain, alasan yang bahkan Asosiasi Pemburu Dewa belum mengetahuinya sampai hari ini. Ia berhasil menyerap kekuatan suci ke dalam tubuhnya, membiarkan fisiknya berangsur-angsur berubah menuju keilahian. Prestasi ini menjadikannya yang terkuat di Asosiasi Godunter. Tentu saja, proses transformasi ini berjalan sangat lambat, dan perubahan total menjadi dewa akan memakan waktu yang sangat lama. Jika Ningfan mengetahui ini, dia akan menemukan situasi Jie Luoxi dan Su Yurong sangat mirip. Tetapi Su Yurong tidak memerlukan proses yang lama ini dan telah menyelesaikan transformasinya dari manusia menjadi dewa hanya dalam beberapa hari. Merasakan pikiran mereka, Jie Luoxi berkata dengan tenang, jangan khawatir, aku masih punya jalan panjang sebelum menjadi dewa, tapi setidaknya untuk saat ini, di dunia ini, hanya aku yang memiliki kekuatan yang paling mendekati kekuatan dewa. Jadi selama Ningfan berani datang, tempat ini akan menjadi makamnya hari ini. Seiring berlalunya waktu, semua orang berhenti berbicara, diam-diam memperhatikan jarak.
Angin sepoi-sepoi bertiup, dan rumput-rumput pun tertunduk rendah. Sosok ramping mendekat perlahan dari jauh. Bab 940 Kedalaman Bahasa Negara Xia. Gerakannya tampak lambat, tetapi setiap kali ia melangkah, ia akan menempuh jarak puluhan meter. Akibatnya, ia seperti sedang berteleportasi, sedetik ia berada di satu tempat, dan detik berikutnya, ia sudah berada dekat. Tak lain dan tak bukan adalah Ning Fan, yang datang untuk memusnahkan cabang negeri elang. Teknik gerakan yang aneh. Jika digunakan untuk pembunuhan, anggota asosiasi pembunuh pasti akan mengalami peningkatan kekuatan. Ketua asosiasi pembunuh, yang paling ahli dalam pembunuhan, melihat teknik Ning Fan dan pupil matanya mengecil karena terkejut di balik jubah hitamnya, matanya dipenuhi dengan keheranan. Dia bisa mengetahui sekilas seberapa kuat penguasaan Ning Fan atas kekuatannya sendiri dengan teknik ini. Itu jelas bukan keterampilan yang dapat dikuasai orang biasa. Sementara ketua asosiasi lainnya acuh tak acuh terhadap hal ini, kemunculan Ning Fan tetap mendorong mereka berdiskusi dengan suara pelan. Apakah itu seniman bela diri negara Xia yang bernama Ning Fan? Dia tidak terlihat sekuat itu. Teknik pergerakannya sangat aneh, tapi teknik seperti itu mungkin tidak terlalu berguna bagi seorang pemburu dewa. Kita tunggu saja, dia pasti punya alasan untuk menghancurkan 10 cabang asosiasi pemburu dewa. Tak lama kemudian, Ning Fan tiba di kaki gunung. Dia memandang deklarasi perang di tangannya, yang mana asosiasi pemburu dewa telah berusaha keras untuk menyampaikan kepadanya. Aku sudah di sini, kamu di mana? Dia mengangkat deklarasi perang, dan saat potongan-potongan kertas berterbangan, suaranya yang acuh tak acuh pun ikut berhamburan bersama potongan-potongan kertas itu. Wus wus wus. 3 sosok melesat keluar dari dahan di atas, bagaikan 3 meteor yang melesat di langit, dan perlahan mendarat di tanah. Tak lain dan tak bukan adalah Jie Luoxi, Xier, dan Ah Luomu. Wah, berani sekali kamu datang ke sini sendirian. Ah Luomu mengamati Ning Fan, sekilas tatapan jijik terpancar di matanya. Orang kurus seperti monyet berani menyerang asosiasi pemburu dewaku. Ning Fan berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tidak menunjukkan tanda-tanda marah dalam menanggapi kata-kata Ah Luomu. Dilihat dari fisiknya saja, seseorang yang terlihat berotot sepertimu seharusnya dikirim ke rumah jagal. Mendengar hal itu, para ketua asosiasi tidak dapat menahan tawa pelan. Deskripsi itu sangat tepat. Bahasa negeri Xia sangat mendalam dan luas, orang tua itu tidak menipu saya. Ah Luomu, dia yang memprovokasi. Aku khawatir ini akan menimbulkan masalah besar. Ah Luomu merupakan tokoh terkemuka dalam asosiasi pemburu dewa, dan para ketua berbagai asosiasi mengetahui reputasinya dan telah berurusan dengannya dalam banyak kesempatan. Mereka sangat menyadari sifat keras kepala Ah Luomu dan ketidakmampuannya menoleransi tantangan dari orang lain. Dengan Ning Fan yang berbicara seperti itu, dia mungkin juga telah dijatuhi hukuman mati dalam pikiran Ah Luomu. Aku tidak bisa merasakan aura kekuatan suci apapun darinya. Jie Luoxi memejamkan mata dan setelah merasakannya dengan saksama, membukanya kembali dengan bingung, dia telah membunuh begitu banyak pemburu dewa kita, namun dia belum menyerap sedikit pun kekuatan suci, mungkinkah tebakan kita salah? Sebelum deklarasi perang dikeluarkan, asosiasi pemburu dewa telah berspekulasi tentang motif Ning Fan dalam memusnahkan cabang mereka. Mereka meyakini bahwa Ning Fan pasti tengah berusaha menyerap kekuatan suci dan ingin menjadi dewa. Hanya alasan ini yang dapat menjelaskan mengapa Ning Fan akan menyerang cabang-cabang asosiasi pemburu dewa padahal mereka tidak memprovokasinya. Memang, sampai sekarang, mereka masih belum tahu mengapa Ning Fan menyerang cabang-cabang asosiasi pemburu dewa. Pasukan pemburu dewa yang dipimpin pria berambut putih telah dimusnahkan di Gunung Everest, bahkan sebelum mereka sempat mengirimkan berita kembali. Aku juga tidak bisa merasakan kekuatan suci apapun padanya, Xier juga bertanya dengan bingung, jadi, apakah dia benar-benar hanya berlatih seni bela diri negeri Xia, dan dengan kekuatan sesederhana itu, dia melenyapkan begitu banyak cabang kita. Mendengar hal ini, Xier dan Jie Luoxi saling bertukar pandang, menatap satu sama lain dengan tak percaya. Jika memang begitu, berarti prestasi Ning Fan dalam bela diri mungkin sudah setara dengan seorang dewa. Tidak, mustahil. Dia pasti menggunakan cara yang licik, Jie Luoxi menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tak seorang pun bisa melawan dewa hanya dengan mengandalkan kekuatan luar, bahkan aku. Meskipun ia dikenal sebagai manusia yang paling dekat dengan dewa, itu hanya dalam hal kekuatan. Pada dasarnya, ia masih jauh dari dewa sejati. Memang, meskipun cabang-cabang pemburu dewa itu tidak terlalu kuat, jika digabungkan, mereka cukup untuk memburu dewa. Xier mengangguk sedikit, setuju dengan kata-kata Jie Luoxi. Tapi sekarang, di cabang saya, orang ini tidak akan bisa menggunakan teknik liciknya. Dalam hal ini, Xier cukup percaya diri untuk membuat Ning Fan menghadapi mereka dengan kemampuan aslinya.
Dan ketika ketua berbagai asosiasi melihat Luomu, perhatian mereka beralih ke Jie Luoxi. Tunggu, apakah itu Jie Luoxi? Pria yang diciptakan oleh asosiasi pemburu dewa, dikenal sebagai orang yang paling dekat dengan dewa. Seberapa kuat sebenarnya dia? Tidak yakin, tapi ku dengar dia bahkan bisa memburu dewa sendirian. Benarkah? Kamu pasti bercanda. Meskipun para ketua berbagai asosiasi tidak banyak berhubungan dengan para dewa, mereka mengetahui keberadaan para dewa dan memahami kekuatan para dewa. Sekalipun mereka bersatu, tidak pasti mereka dapat mengalahkan satu dewa pun. Ini pula sebabnya asosiasi selalu menoleransi dominasi asosiasi pemburu dewa. Mereka benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.